Halo teman-teman, saya dari kelompok 7, nama saya Devin Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan penyelesaian studi yang melaporkan sebuah penyelidik atau eksplorasi masalah, identifikasi pertanyaan yang akan diselesaikan, dan termasuk data yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh peneliti yang disajikan secara terorganisir dan sistematis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian menurut para ahli. Yang pertama adalah Bahdin dari tahun 2005. Laporan penelitian adalah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Yang kedua adalah Daisnik dari tahun 2016. Laporan penelitian adalah media yang mengkomunikasikan antara peneliti dan dengan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan berkepentingan penelitian yang dilakukannya. Yang ketiga adalah Kerlinger. Kerlinger, laporannya penelitian ialah proses penemuan dinilai memiliki karakteristik yang sistematis, empiris, dan terkontrol, dan juga berdasarkan pada teori hipotesis penelitian yang diajukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wardana dari kelompok 7 Teknik Sipil B Reguler Sore. Saya akan mempresentasikan tentang laporan penelitian dan saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan penelitian. Laporan penelitian ada 5. 1. Laporan lengkap. Kedua, laporan penelitian yang ditulis untuk instansi atau lembaga tertentu. Ketiga, laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Keempat, laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Kelima, laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Adapun menurut Criswell berpendapat bahwa laporan penelitian dapat berupa tesis, disertasi, artikel jurnal, dan makalah konferensi. Berikut penjelasannya. Tesis dan disertasi. Tesis merupakan laporan penelitian untuk kesiapan sebagai master, sedangkan disertasi merupakan laporan untuk kesiapan sebagai dokter. Artikel jurnal. Artikel jurnal ditulis untuk peneliti untuk membaca publikasi ilmiah serta untuk editor dan individu yang meninjau penelitian. Makalah konferensi. Makalah konferensi untuk mengembangkan dan menyajikan makalah konferensi dari studi peneliti agar dapat membantu dalam penelitian. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Yusuf dari jurusan Teknik Sipil Reguler Sore. Langsung saja ke penjelasan pertama saya, yaitu syarat-syarat laporan penelitian. Syarat yang pertama ada komunikatif. Komunikatif yaitu uraian yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca supaya tidak menimbulkan penafsiran ganda. Syarat yang kedua ada bernalar. Di dalam bernalar, tulisan harus sistematis, berurutan secara logis, mengikuti metode ilmiah yang tepat untuk dipaparkan secara objektif, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang ketiga ada ekonomis. Ekonomis yaitu kata atau kalimat yang akan disusun harus diseleksi sedemikian rupa supaya kalimat yang akan disusun menjadi kalimat yang padat dan berisi. Syarat yang keempat ada berdasarkan pada landasan teori yang kuat. Di dalam suatu karya ilmiah bukan subjektivitas penulis, tetapi berlandasan pada teori-teori tertentu yang dikuasai secara
depan. Tulisan ilmiah ditulis oleh yang ahli dalam bidangnya, maka tulisan ilmiah harus menunjukkan ke dalam wawasan dan kecermatan tulisan yang akan tampak melalui teori. 6. Harus memiliki penopang mutakhir, artinya laporan penulisan harus menggunakan landasan teori mutakhir atau yang terbaru. 7. Yaitu harus bertanggung jawab. Sumber data, baku buku acuan, dan kutipan harus disebutkan serta ditulis dalam karya ilmiah. Teknik penulisan yang tepat serta penggunaan bahasa yang baik dan benar juga termasuk tanggung jawab seorang penulis. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan, dan jangan lupa tetap bersyukur supaya diberi kesehatan dan kehidupan yang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Victor Iman Putragula dari kelompok 7, jurusan Teknik Sipil Reguler Sore. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistematika penelitian laporan. Sistematika penelitian laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada dalam sebuah laporan. Sistem penulisan ini biasanya tergantung dengan laporan yang kita tulis. Sebagai contoh, laporan penelitian kuantitatif. Laporan ini mempunyai 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan penutup. Yang pertama, bagian awal. Hal yang termasuk dalam bagian awal penelitian kuantitatif yaitu 1. Halaman sampul, lembar logo, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar persetujuan dosen penguji, lembar persetujuan dan pengesahan panitia ujian, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Isi bagian awal, yang pertama halaman sampul. Halaman sampul biasanya berisi judul secara lengkap yang disertai dengan nama dan nomor induk mahasiswa, lambang perguruan tinggi, nama universitas atau logo, fakultas, jurusan, dan waktu lulus ujian. Yang kedua, halaman judul. Halaman judul terdiri atas 2 halaman. Pertama berisi dan berformat sama dengan halaman sampul, dan halaman kedua memuat judul skripsi, teks skripsi, dan diajukan kepada universitas atau sekolah tinggi. Yang ketiga, nama dan nomor induk mahasiswa, dan yang keempat, nama lengkap universitas, fakultas, dan jurusan. Oke. 3. Lembar persetujuan. Ada 2 macam lembar persetujuan. Yang pertama adalah lembar persetujuan yang memuat persetujuan para pembimbing. Kedua, lembar persetujuan yang berisi pengesahan skripsi oleh penguji, ketua jurusan, dan dekan. Yang keempat, abstrak. Abstrak adalah ditulis di bagian tengah halaman dengan huruf kapital, simetris, di batas atas bidang pengetikan, tanpa tanda titik. Nama penulis diketik dengan jarak 2 spasi, dan kata abstrak di tepi kiri dengan urutan nama, diakhiri titik, tahun lulus, judul dicetak, dan diketik dengan huruf kecil. Isi abstrak diketik menggunakan spasi tunggal atau 1 spasi. Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan paling bawah teks abstrak. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem karya ilmiah. Dengan kata kunci dapat ditemukan dengan mudah judul-judul skripsi, tesis, dan disertai beserta abstrak. Yang kelima, kata pengantar. Hal yang dicantumkan dalam kata pengantar adalah ucapan terima kasih kepada orang lain, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak yang membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi.
Yang keenam, daftar tabel. Daftar tabel ini dalam daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul sub-sub bab yang disertai dengan nomor, halaman tempat pembuatan di dalam teks. Yang keenam, daftar tabel. Daftar tabel, cara dalam menulis tabel antara lain halaman daftar tabel, memuat nomor tabel, dan nomor halaman pembuatan di dalam teks untuk setiap tabel. Yang ketujuh, daftar gambar. Pada halaman daftar gambar atau daftar ilustrasi dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pembuatannya di dalam teks. Judul gambar harus sama dengan judul gambar yang terdapat di dalam teks. Yang kedelapan, daftar lampiran. Secara umum, daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman pembuatannya. Yang kesembilan, daftar lain. Di daftar lain ini, jika dalam skripsi, tesis, atau disertasi banyak digunakan tanda-tanda lain yang mempunyai makna esensial, misal singkatan atau lambang-lambang yang digunakan dalam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Salsabila. Kelas teknik sipil B, saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan penelitian bagian inti. Bagian inti dari tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertai terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 adalah penutup. Saya akan menjelaskan tentang sistematika laporan penelitian kuantitatif komparatif. Masuk saja pada bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1.1 latar belakang. Latar belakang biasanya menjelaskan tentang mengapa penelitian tersebut dilakukan, apa yang ingin dicapai, dan fakta dan data harus tercantum di dalamnya. Kemudian bab 1.2 yaitu identifikasi masalah, biasanya dengan mendeteksi permasalahan yang diamati dalam pembahasan tersebut. Bab 1.3 yaitu pembatasan masalah. Pembatasan terhadap ruang lingkup suatu permasalahan dalam pembahasan. Bab 1.4 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya terdiri dari pertanyaan dan solusi atas pembahasan tersebut. Bab 1.5 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu indikasi ke arah mana penelitian tersebut dilakukan. Kemudian bab 1.6 yaitu manfaat hasil penelitian. Bab 2 yaitu kajian teori. Bab 2.1 deskripsi teoretis. Deskripsi teoretis yaitu rangkaian penjelasan yang menggambarkan fenomena atau realitas yang dirangkum dalam gagasan. Deskripsi teoretis dibagi menjadi 3 poin, yaitu deskripsi teori varian terikat, kemudian deskripsi teori varian perlakuan atau varian bebas, kemudian poin 3 yaitu deskripsi teori varian moderator atau varian lainnya. Bab 2.2 yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Bab 2.3 kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah gambaran atau model yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara varian satu dengan varian yang lainnya. Kemudian bab 2.4 yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu jawaban sementara terhadap pertanyaan yang ada dalam penelitian. Bab 3 yaitu metode penelitian. Terdiri dari tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, kontrol validasi internal dan eksternal,
kemudian metode pengumpulan data, kemudian metode dan teknik analisa data, dan yang terakhir hipotesis statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Meitiasari dari Teknik Sipil Reguler B. Saya akan menjelaskan laporan penelitian, yaitu poin dari sistematika laporan penelitian. Dari sistematika laporan penelitian, kita ada 3 poin, yaitu yang pertama hasil penelitian, yang kedua ada penutup, dan yang ketiga ada lampiran. Yang pertama biasa ditulis dengan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, 4.1 deskripsi data, 4.2 pengujian asumsi, 4.3 pengujian hipotesis, 4.4 pembahasan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah 4.5 yaitu implikasi. Poin yang kedua yaitu penutup, biasa ditulis dengan bab 5 penutup, yaitu ada 3 poin di dalamnya juga. Yang pertama ditulis 5.1 sebagai rangkuman, 5.2 simpulan, dan 5.3 yaitu saran. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran yaitu dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran surat berupa teks, seperti dokumen pendukung, misalnya daftar riwayat hidup pada surat lamaran kerja, kwitansi, clipping koran, maupun berupa gambar seperti foto. Untuk contoh dari laporan penelitian bisa dilihat dari tampilan di samping saya berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni dari kelompok 7 dengan materi sistematika laporan penelitian. Saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi data. Deskripsi data adalah suatu kaedah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat. Tujuannya agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Kemudian ada pengujian asumsi, yaitu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melihatkan lebih dari satu variabel bebas. Kemudian ada pengujian hipotesis, adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data maupun dari percobaan yang terkontrol ataupun dari hasil observasi. Kemudian ada pembahasan hasil penelitian, adalah hasil dari pengamatan yang diambil dari penelitian sebagai pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebagai teori. Yang kelima ada implikasi. Implikasi ini merupakan suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. Selanjutnya di bab 5 ada penutup. Yang pertama adalah rangkuman. Rangkuman itu kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari dari sebuah laporan penelitian. Misalnya, yang kedua simpulan. Simpulan adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Kemudian yang terakhir ada saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan atau anjuran ataupun solusi terhadap sesuatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Juga di dalam sistematika laporan penelitian ada yang selanjutnya, yaitu daftar rujukan atau biasa kita sebut dengan lampiran.
Lampiran di sini ada beberapa yang bisa kita lampirkan. Yang pertama adalah instrumen atau perangkat perlakuan. Itu pun jika ada. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Yang kedua adalah kisi-kisi instrumen sebelum uji coba. Yang ketiga adalah instrumen pengumpulan data sebelum uji coba. Yang keempat, kisi-kisi instrumen setelah uji coba. Yang kelima, instrumen pengumpulan data setelah uji coba. Yang keenam, hasil uji coba instrumen. Yang ketujuh, hasil penelitian, misalnya bisa variabel terikat atau variabel moderator ataupun variabel lainnya. Yang kedelapan, ada hasil pengujian asumsi. Yang kesembilan, ada hasil pengujian hipotesis. Yang kesepuluh, ada surat terkait dengan penelitian. Dan yang terakhir, bisa dilampirkan juga dokumentasi penelitian seperti foto dan yang lainnya. Juga terakhir, biasanya di halaman terakhir sebuah laporan penelitian ataupun di sampul terakhir laporan penelitian biasanya ada riwayat hidup tentang si penulis yang berisi tentang garis besar penjelasan seseorang dari mulai lahir sampai sekarang dan saat menulis laporan penelitian tersebut dengan pernyataan keaslian tulisannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya untuk sistematika laporan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.